Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi tentang golongan senyawa metabolit primer dan sekunder. Nah, di sini untuk senyawa bahan alam dapat dibedakan menjadi dua. Ada yang disebut metabolit primer, ada yang disebut metabolit sekunder. Nah, metabolit sendiri didefinisikan adalah hasil dari metabolisme. Jadi ketika dalam tumbuhan ada proses metabolisme, hasil dari metabolisme itu nanti akan menghasilkan metabolit, di mana metabolit sendiri terbagi atas dua, ada metabolit primer, ada metabolit sekunder. Selanjutnya, metabolit primer adalah senyawa yang terlibat langsung dalam pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organ hidup. Sedangkan metabolit sekunder adalah senyawa yang terbentuk dari modifikasi metabolit primer. Nah, jadi si metabolit sekunder ini dia turunan atau berasal dari metabolit primer. Nah, perbedaannya bagaimana antara metabolit primer dan sekunder? Pertama, untuk metabolit primer, dia terlibat langsung dalam pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Sedangkan untuk metabolit sekunder dia tidak. Lalu yang kedua, melakukan fungsi fisiologis dalam tubuh seperti fungsi intrinsik. Sedangkan kalau metabolit sekunder dia tidak, karena dia merupakan turunan dari metabolit primer. Nah, selanjutnya ada diproduksi dalam jumlah besar. Nah, sedangkan kalau untuk metabolit sekunder dia produksinya dalam jumlah kecil. Nah, selanjutnya ada metabolit primer terkandung dalam semua tumbuhan. Sedangkan metabolit sekunder tidak. Jadi tiap tumbuhan dia berbeda-beda. Misalkan tumbuhan A memiliki kandungan alkaloid, sedangkan di tumbuhan B dia belum tentu memiliki alkaloid, tapi bisa saja dia mengandung flavonoid. Jadi setiap tumbuhan memiliki metabolit sekunder yang berbeda. Maaf, ini saya salah penulisan ya. Harusnya dia setiap spesies tanaman memiliki metabolit sekunder yang berbeda-beda. Nah, ini adalah pengklasifikasiannya, penggolongan dari metabolit tersebut. Untuk metabolit primer dia terdiri dari tiga ini. Nih, metabolit primer dia terdiri dari tiga ini. Ini adalah metabolit primer. Sedangkan yang di bawah sini dari golongan fenolik hingga alkaloid merupakan dia metabolit sekunder. Nah, untuk karbohidrat terbagi atas monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Sedangkan lipid dia terdiri atas asam lemak, triasilgliserol, wax, alkamid. Nah, kemudian kita ke asam amino dan derivatnya. Asam amino dia terdiri atas golongan sulfur, glukosinolat, cyanogenik glikosid, 5-HTP, amin, dan enzim. Nah, untuk metabolit sekunder dia ada golongan fenolik. Golongan fenolik dia merupakan golongan terbesar pada tumbuhan. Subgolongannya apa-apa aja untuk golongan fenolik. Yang pertama dia ada simple fenol. Lalu yang kedua ada asam fenolik. Lalu ada penilpropanoid. Nah, penilpropanoid dia terdiri lagi salah satunya ada kumarin. Kemudian ada lignan dan lignin. Lalu ada stilbenoid, santin, lalu ada flavonoid. Nah, golongan flavonoid macam-macam, ada isoflavonoid ya. Lalu ada benzofuran, quinon, dan lainnya. Nah, kemudian untuk terpenoid ya ada monoterpen, sesquiterpen, minyak esensial, diterpen, triterpen, dan saponin. Lalu ada tetraterpen. Lalu ada steroid. Steroid bisa terbagi atas steroid saponin, pitosterol, dan glikosida jantung. Kardiak glikosid ini biasa kita sebut golongan glikosida jantung. Lalu ada alkaloid. Alkaloid nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Nah, pertama kita masuk ke senyawa fenol. Nah, di sini dikatakan senyawa fenol adalah senyawa yang memiliki cincin aromatik dan memiliki satu atau lebih gugus hidroksil. Jadi ciri dari senyawa fenol adalah dua ini. Dia memiliki cincin aromatik dan memiliki gugus hidroksil. Jadi diingat ya, untuk senyawa fenol cirinya adalah
strukturnya adalah cincin aromatik dan gugus hidroksil. Nah, ini tadi kan fenol ada macam-macam, ada fenol sederhana, ada asam fenolik, ada fenilpropanoid dan lainnya. Nah, pertama kita ke fenol sederhana. Tadi dikatakan ciri fenol adalah memiliki cincin aromatik dan gugus hidroksil. Yang mana cincin aromatik? Nah, dapat kita lihat cincin aromatik ini adalah ini, yaitu adalah C6. Kenapa bisa dikatakan C6? Karena dia memiliki unsur C sebanyak 6 nih. C1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu dia memiliki gugus hidroksil. Nah, ini hidroksilnya ini adalah OH. Nah, gitu. Begitu juga yang di sini, dia memiliki aromatik, cincin aromatik C6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu ada gugus hidroksil. Nah, untuk yang R ini dapat disubstitusi berbeda-beda. Jika disubstitusikan H di sini, maka disebut senyawanya resorcinol. Jika diberikan metil atau CH3 di sini, maka disebut orsinol. Lalu jika disubstitusikan OH di sini, maka disebut fluoroglucinol. Begitu juga yang struktur di sini. Misalkan dia R-nya disubstitusikan H, maka disebut katekol. Jika disubstitusikan OH, maka disebut pirogalol. Nah, selanjutnya kita ke golongan fenol yang lain, yaitu adalah asam fenolat. Untuk asam fenolat, dia terdiri atas C6C1. Kalau tadi fenol sederhana hanya C6, di sini asam fenolat dia ada C6, lalu ada C1 rantai sampingnya. Coba yang mana C6C1 nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini C1-nya gitu. Nah, jika R-nya kita ganti H, maka disebut struktur ini adalah asam p-hidroksibenzoat. Jika si R-nya ini kita substitusikan OH, maka disebut asam protokatekuat gitu. Nah, ini ada asam siringat dan lainnya. Jadi kalau untuk yang C6C1 adalah asam fenolat gitu ya. Nah, ini tadi masih asam fenolat. Nah, selanjutnya golongan fenol fenilpropanoid. Fenilpropanoid sendiri dia adalah strukturnya, cirinya adalah C6 dan C3. Berarti kalau C6 di aromatiknya C6 itu 2, 3, 4, 5, 6. Lalu rantai sampingnya 3, 1, 2, 3. Itu adalah fenilpropanoid. Jangan lupa dia pasti ada OH karena termasuk fenol. Ciri fenol kan tadi dia punya aromatik, ini ada aromatik, lalu ada OH gitu ya. Nah, kalau untuk fenilpropanoid golongannya macam-macam, ada asam hidroksinamat, ada asam pekumarat. Untuk asam pekumarat jika si R-nya diganti H, namun jika R-nya diganti OH maka jadi asam kafeat gitu. Nah, lalu ada asam ferulat, ada asam sinapat gitu ya. Nah, selanjutnya fenilpropanoid lainnya ada yang disebut kumarin. Nah, kumarin itu dibagi lagi, ada umbiliferon, ada eskulaten, ada scopoletin, ada soralen. Nah, kumarin ini kenapa dikatakan C6C3? Nih, coba kita tunjuk mana sih C6C3 ini. Ini C6-nya dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu C3-nya di sini. 1, 2, 3. Nah, jadi dia masih termasuk golongan fenilpropanoid C6C3. Ini sama, ini untuk kumarin dia ada benzopiran dan ada benzo. Nah, bedanya antara benzopiran sama benzopiron itu apa? Bedanya adanya di ketonnya. Nah, kalau di benzopiran dia tidak memiliki keton, sedangkan di benzopiron dia memiliki keton. Yang mana keton? Yang ini, CO. Ini CO ini adalah keton. Nah, itu adalah benzopiron. Kalau benzopiran dia tidak ada ketonnya ya. Nah, Ibu lanjut, ini adalah golongan kumarin tadi yang di awal. Masih kumarin. Nah, selanjutnya ada lignan dan lignin ini masih masuk ke fenilpropanoid karena dia strukturnya juga masih C6C3. Nah, Ibu sudah sering singgung di pelajaran sebelumnya. Untuk lignin ini merupakan turunan dari lignan yang dimana
dia pembentuk kayu pada tumbuhan. Nah, ini adalah struktur lignan, sedangkan yang di sebelahnya adalah struktur lignin. Selanjutnya kita masuk ke golongan quinon. Kalau golongan quinon, dia terdiri atas 2 gugus karbonil berkonjugasi dengan 2 CC. Coba 2 gugus karbonil berkonjugasi dengan 2 CC. Coba kita lihat nih. 2 gugus karbonil coba 2 gugus karbonil. Ini gugus karbonil ini adalah CO nih. Di sini kan CO. Di sini juga CO. Jadi dia 2 gugus karbonil. Terus 2 gugus karbonil ini kan gugus karbonil 1, gugus karbonil 2. 2 gugus karbonil ini dia berkonjugasi. Berkonjugasi berarti ada rangkap 2 kan? Berkonjugasi ini nih. Jadi dia berkonjugasi ke sini. Nah, adanya rangkap 2 gitu ya. Seperti itu. Nah, 2 gugus karbonil berkonjugasi dengan 2 CC. Ini 2 CC-nya ya. 2 CC-nya. Nah, jenis-jenis quinon apa saja? Ada benzoquinon, naftaquinon, anthraquinon, isoprenoid quinon ya. Ini benzoquinon. Selanjutnya kita masuk ke golongan flavonoid. Golongan flavonoid dia terdiri atas struktur C6, C3, C6. Jadi dia ada dua ring nih. Ring 1 C6, lalu ring 2-nya C6, lalu di tengahnya dia C3 ya. Nah, ini adalah contoh flavonoid. Dia ada 3 ring nih, A, B, dan C. Yang mana C6 nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu di sini juga 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sininya 3 kan, C6, C3 kan. Di sininya 1, 2, 3 gitu ya. Jadi C6, C3, C6. Coba kita yang C6 pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu C6. Lalu dia C3 lagi. 1, 2, 3, C3. Lalu ada C6 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi untuk flavonoid dia strukturnya C6, C3, dan C6. Klasifikasi flavonoid ada macam-macam. Ada flavon, ada flavonol, flavan, flavanon, flavanonol, flavan 3-ol, antosianin, leukoantosianidin, kalkon, dihidrokalkon, auron, isoflavon, dan biflavonil. Nah, untuk flavon, nah ini kita lihat beda-bedanya. Coba kita lihat bedanya flavon sama flavonol. Kalau flavon strukturnya seperti ini. Sedangkan flavonol dia ada tambahan OH di sini. Ada OH di 3-nya. Nih, di angka 3 ini di C yang 3 ditambahkan OH, maka disebut flavonol. Kalau flavon tanpa ada OH di sini, sedangkan flavonol ada OH. Lalu kalau flavan dia tidak ada rangkap pada 2 dan 3. Nih, enggak ada rangkap nih. Lihat, kalau ini flavon dia ada rangkap di 2, 3, makanya disebut flavon. Kalau enggak ada rangkap disebut flavan gitu. Jadi diingat, kalau flavon ada rangkap pada 2 dan 3, sedangkan flavan tidak ada rangkap pada 2 dan 3. Lalu jika flavonol, maka di sini flavon kan, pertama flavon ada rangkap, lalu nols ada ditambahkan OH, maka disebut flavonols. Nah, selanjutnya ini ada flavanon. Kalau flavanon berarti apa bedanya? Nih, kalau ini kan sama-sama flavan, tidak ada rangkap kan, sama-sama flavan. Namun dia ada tambahan non. Kalau non berarti ada tambahan di sini CO-nya. Di sini ada penambahan CO tuh. Kalau di sini tidak ada kan. Nah, di sini enggak ada CO. Nah, di sini ada dia CO kalau flavanon. Selanjutnya ada flavanonol. Flavanonol berarti kan dia pertama flavan. Flavan berarti enggak ada rangkap karena van. Kalau ada rangkap disebut flavon ya kan.
Ini dia flavan, lalu ada non, berarti dia ada CO, jadi flavanon. Terus ada OH lagi, maka ditambahkan ols, jadi flavan non nols gitu ya. Lalu ada flavan 3 ols. Kalau flavan 3 ols dia gini, flavan karena dia nggak ada rangkap maka disebut flavan. Kalau ada rangkap kan disebut flavon ya. Lalu dia tidak ada CO, jadi nggak ada nonnya, tapi dia ada OH, sehingga disebut flavan 3 ols karena pada di angka 3-nya baru ada OH gitu ya. Nah, lalu ada antosianidin. Antosianidin itu kalau dia ada positif di sini, bermuatan ion positif. Nah, ini ada bermuatan ion disebut antosianidin. Lalu selanjutnya ada flavan 34 diols. Kenapa disebut flavan 34 diols nih? Flavan, ini kan flavan karena tidak ada rangkap. Kalau ada rangkap kan flavon ya. Ini flavan 3. Nah, dia ada 3 posisi, OH ada di posisi 3 dan 34. Nah, dia ada OH di posisi 3 dan 4. Makanya disebut flavan 34 diols karena ada 2 OH gitu. Nah, selanjutnya ada kalkon, dihidrokalkon, auron dan isoflavon. Kalau isoflavon nih, dia ring B-nya ada terikat pada si 3. Kalau tadinya yang lain kan pada posisi atas ini ya, posisi 2. Dia terikat di situ. Nah, ini biflavon. Berarti kalau biflavon ada 2 flavonoid ya kan? Dia nih C6, C3, C6. Lalu dia lagi lanjut C6, C3, C6. Ada 2 flavonoid sehingga disebut biflavonil. Nah, selanjutnya kita ke golongan tanin. Golongan tanin dia terbagi atas 2. Ada yang disebut tanin terhidrolisis atau tanin galat, ada yang disebut tanin terkondensasi atau disebut tanin katekat. Nah, tanin terhidrolisis strukturnya seperti ini. Ada banyak fenol, ya kan, nih fenol yang terikat dengan gula sehingga disebut tanin galat atau tanin terhidrolisis. Nah, kemudian ada tanin kondensasi. Tanin kondensasi atau kita sebut tanin katekat, dia berasal dari monomer flavan 3 ols, dari flavonoid ya, flavonoid flavan 3 ols. Dia memiliki 3 rangkap flavonoid itu untuk tanin kondensasi. Jadi ulangin, tanin golongannya ada 2, ada tanin terkondensasi, ada tanin terhidrolisis ya. Nih, kalau tanin terhidrolisis atau disebut tanin galat, dia strukturnya seperti ini. Adanya banyak fenol dan terikat gula. Sedangkan kalau tanin terkondensasi atau tanin katekat, dia terdiri atas 3 flavonoid atau disebut flavan 3 ols. Nah, selanjutnya kita masuk ke golongan steroid. Steroid sendiri dapat diartikan molekul kompleks yang larut dalam lemak dengan 4 cincin yang saling bergabung. Steroid yang paling banyak adalah sterol yang merupakan steroid alkohol. Kolesterol adalah sterol utama pada jaringan hewan. Jadi kolesterol itu merupakan golongan dari steroid. Nah, ini adalah struktur dari molekul steroid. Tadi kan dia terdiri atas 4 cincin. Jadi cincin A, B, C, dan D. Ini adalah struktur dasar dari steroid. Nah, penomoran atom pada inti steroid didasarkan pada kolesterol. Macam-macamnya apa aja? Ada pregnan, estran, kolan. Ini cukup kalian tahu aja, tidak perlu dihafal. Nah, ini adalah penggolongan steroid. Penggolongan steroid dia ada steroid hewan. Baik, kita lanjut. Ada steroid hewan, steroid tumbuhan, dan steroid jamur. Kalau steroid hewan dia bisa berasal dari steroid serangga, bisa juga dia berasal dari steroid vertebrata. Lalu untuk steroid tumbuhan bisa berasal dari pitosterol, jenisnya ada pitosterol, ada brasinosterol. Sedangkan steroid jamur dia termasuk ergosterol. Nah, untuk steroid vertebrata dia dibagi menjadi androgen, progestagen, estrogen, glukokortikosteroid, steroid anabolik ya. Nah, jenis terpenoid. Tadi kita bahas steroid, selanjutnya kita ke golongan terpenoid.
Untuk senyawa terpenoid, dia tersusun atas 2 atau lebih unit isopren. Yang disebut isopren adalah C5. Ingat ya, ciri dari terpenoid dia adalah unit isopren atau C5. Yang mana C5 nih? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi C-nya ada 5. Nah, untuk terpenoid diklasifikasikan menjadi monoterpen, sesquiterpen, diterpen, triterpen, tetraterpen, dan politerpen. Nah, kalau monoterpen dia terdiri atas berapa isopren? Monoterpen 2 isopren karena dia C10. Sesquiterpen dia terdiri atas 3 isopren karena C15. 1 isopren kan 5 ya. Lalu diterpen terdiri atas berapa isopren? Terdiri atas 2. Unit isoprennya dia ada 4. Triterpen dia ada C30. Berarti unit isoprennya berapa? Selanjutnya ada tetraterpen, dia ada C40 ya. Sifat umum terpenoid adalah dalam keadaan segar berupa cairan tidak berwarna. Jika teroksidasi, warna akan menjadi gelap. Mempunyai bau yang khas, kerapatannya dia lebih kecil dari air. Larut dalam pelarut organik. Contohnya apa? Eter dan alkohol ya. Monoterpen. Jadi kalau monoterpen ini merupakan senyawa yang mudah menguap atau minyak atsiri. Dia tersusun atas 2 unit isopren. Berarti tadi apa? 2 unit isopren. 1 isopren kan C5. Berarti kalau 2 berarti ada C10. Spasmolitik dan sedatif. Nah, ini adalah monoterpen. Jenis-jenisnya ya. Dia tadi tersusun atas berapa? C2 isopren ya. Tadi sudah. Nah, selanjutnya ada sesquiterpen. Sesquiterpen dia masih minyak atsiri. Jadi golongan minyak atsiri itu golongan monoterpen dan sesquiterpen ya. Dia tersusun ada atas 3 unit isopren. Nah, tersusun atas 3 unit isopren berarti dia C-nya berapa kalau 3 unit? 5 kali 3, 15 C-nya ya. Nah, ini sesquiterpen. Lalu selanjutnya diterpen. Diterpen ini jenis resin. Dia dibangun atas 4 unit isopren. Berarti kalau 4 unit isopren, dia C-nya ada 20 ya. Karena kan 1 isopren 5, dia terdiri atas 4 isopren, berarti 5 kali 4, 20. Nah, ini diterpen ya. Jadi ada yang rantai lurus panjang, ada yang tertutup. Nah, selanjutnya ada triterpen. Triterpen ini adalah jenis saponin dan damar. Saponin ini, ciri saponin sendiri adalah senyawa yang jika dikocok dengan air akan memberikan busa, ada busanya. Kenapa bisa ada busa? Karena umumnya saponin ini jenis struktur senyawa yang berikatan dengan gula, dimana jika dihidrolisis dengan air, gula dianya nanti akan putus. Nah, ketika si saponin yang terikat dengan gula ini putus, si gulanya akan terjadi buih pada air. Nah, ini jenis-jenis triterpen. Ada squalen. Squalen ini biasa kita temukan pada minyak ikan. Lalu ada lanosterol, asam olenak, dan lupeol. Diingat, squalen dapat kita temukan di ikan, minyak ikan ya. Selanjutnya ada politerpen. Kalau politerpen kita biasa temukan di karet alam. Dia tersusun atas banyak sekali isopren. Nah, selanjutnya kita masuk ke golongan senyawa alkaloid. Untuk golongan senyawa alkaloid dia terbagi atas 3. Ada golongan alkaloid sejati, ada golongan protoalkaloid, dan ada golongan alkaloid palsu atau pseudoalkaloid ya. True alkaloid, pseudoalkaloid. Nah, bedanya apa? Kalau true alkaloid dia berasal dari asam amino pembentukannya. Pembentukan senyawa ini berasal dari asam amino. Sedangkan kalau alkaloid palsu ada pseudoalkaloid, dia tidak dibiosintesis dari asam amino gitu. Itu untuk pseudoalkaloid. Nah, lalu
Untuk true alkaloid struktur N-nya, nah jadi ciri alkaloid pasti memiliki struktur N deh nih. Jadi yang harus diingat, kalau misalkan tadi fenol dia cirinya ada aromatik dan ada OH, sedangkan kalau untuk alkaloid cirinya dia ada N. Nih, ada atom N. Ada atom N, ada atom N ya. Itu adalah ciri dari alkaloid. Nah, untuk alkaloid proto ini untuk alkaloid true alkaloid N-nya ada di dalam cincin. Sedangkan kalau proto dia N-nya di luar cincin. Ingat itu bedanya ya. Kalau true alkaloid dia berasal dari asam amino dan cincin dan si N-nya, atom N-nya berada di cincin heterosikliknya ini. Sedangkan kalau untuk proto dia sama-sama berasal dari asam amino, tapi si N-nya tidak dalam lingkar cincin ini, N-nya ada di luar. Sedangkan pseudoalkaloid ini dia tidak dibiosintesis dari asam amino, namun atom N-nya bebas, dia bisa di dalam gitu ya. Nah, jadi kalau pseudoalkaloid ini dia biasanya berasal dari terpenoid atau basa purin gitu. Contoh senyawanya apa? Kalau contoh senyawa true alkaloid adalah morfin dan kinin. Sedangkan protoalkaloid contohnya meskalin dan efedrin. Kalau pseudoalkaloid contohnya kafein. Kalau kafein kita biasa dapat di mana? Kafein kita biasa dapat di kopi.